Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas sebuah ilmu yang insya Allah darinya akan sangat bermanfaat sekali ketika ilmu ini kita terapkan juga kepada anak-anak kita. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dan kelapangan hati kita untuk terus belajar dan mengamalkan ilmu. Ayah bunda yang dirahmati Allah, adab kepada guru ini memang harus senantiasa kita pelajari dan kita praktekkan di setiap hari kita ketika kita bermajelis atau menuntut ilmu. Terlebih kepada anak-anak kita yang sekarang sedang bersemangat untuk menuntut ilmu meski dalam keadaan serba terbatas, tapi kita tetap berikhtiar maksimal untuk memberikan ilmu kepada anak-anak kita. Baik ayah bunda, ada beberapa poin terkait tentang adab kepada guru. Mudah-mudahan ayah bunda bisa mengambil ibrohnya, bisa mengambil manfaatnya, kemudian ayah bunda bisa mentransfer kembali ilmu ini kepada ananda semua. Poin yang pertama adalah kita harus senantiasa menghormati guru kita. Senantiasa kita berlaku sopan santun dan merendahkan diri kita di hadapan guru-guru kita. Karena ilmu yang sudah mereka berikan kepada kita akan menjadi keberkahan di dalam hidup kita suatu saat nanti. Yang kedua adalah senantiasa kita mendoakan guru-guru kita, karena ketika kita sudah mendoakan guru kita, maka mahabbah itu hadir, mahabbah itu ada di dalam hati kita. Ketika mahabbah itu hadir, maka insya Allah ilmu yang telah diajarkan guru kita kepada kita akan senantiasa bisa masuk dan bisa menjadi keberkahan di dalam hidup kita. Jadi kita ajarkan kepada anak-anak kita untuk senantiasa memberikan doanya setiap habis sholat kepada guru-guru kita. Semoga mereka diselamatkan, semoga mereka disehatkan, dan semoga mereka selalu diberkahi hidupnya di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya adalah ketika bertemu dengan guru, maka kewajiban kita adalah memberi salam dan bersalaman kepada guru kita. Karena ketika kita bersalaman kepada guru kita, mencium tangannya, memeluknya, kemudian memandang wajahnya, Masya Allah, maka akan semakin timbullah mahabbah atau kecintaan kita kepada guru-guru kita. Yang selanjutnya adalah ketika guru memberikan ilmunya, maka kita tidak diperbolehkan untuk memotong pembicaraan guru. Ini salah satu adab yang sering terlewatkan anak-anak kita ketika guru memberikan pelajaran atau memberikan ilmu. Ada pemotongan kata-kata ketika guru menjelaskan. Maka kita pahamkan kepada anak-anak kita bahwa kita harus menyelesaikan atau harus mendengarkan sampai selesai ilmu yang disampaikan oleh guru. Kemudian nanti diberikan kesempatan oleh guru untuk bertanya. Yang selanjutnya adalah harus meneladani sikap guru atau harus mengikuti semua apa yang diajarkan oleh guru kita, baik itu akhlak, baik itu ilmu, baik itu perkara-perkara yang memang sangat dianjurkan di dalam Al-Quran dan Sunnah, agar kita senantiasa mengikuti jejak guru-guru kita. Kemudian yang selanjutnya adalah seorang murid atau kita tidak boleh mencari kekurangan, kelemahan atau kekurangan guru kita atau kesalahan guru kita, sehingga membuat kita tidak mahabbah lagi kepada guru kita. Jadi ketika kita sudah tidak punya cinta kepada guru kita, kita selalu mengungkit kesalahan guru kita, maka ilmu apapun dan gurunya siapapun, bahkan Rasulullah sebagai guru pun akan hilang dan tidak akan masuk ke dalam hati kita. Maka dari itu kita dilarang untuk mencari kesalahan guru kita. Doakan guru kita.
Ada sebuah kisah dari para ulama pada zaman dulu ketika para ulama ini mau belajar atau menghadiri majelis-majelis ilmu, mereka senantiasa bersedekah sebelum mereka menuntut ilmu. Mereka bersedekah, menyiapkan uang untuk bersedekah di sepanjang jalan kepada orang-orang yang mereka temui. Setelah mereka bersedekah, mereka senantiasa berdoa kepada Allah, yang artinya, ya Allah, tutuplah keaiban dari guruku sehingga mataku tidak melihatnya, tidak melihat kekurangan dari diri guruku. Kemudian, ya Allah, jangan ada orang yang menyampaikan keburukan guruku kepada diriku. Masya Allah. Tentunya adab ini harus kita terapkan, harus kita lakukan di setiap aktivitas belajar mengajar anak-anak kita di dalam kelas. Ilmu bukan hanya sekedar teori di dalam buku, ilmu bukan hanya datang dan pulang, ilmu bukan hanya sekedar absensi, ilmu bukan hanya sekedar posting kegiatan, tapi ilmu membutuhkan keberkahan agar ilmu ini bisa bermanfaat di suatu saat nanti untuk Islam, untuk umat Islam, dan tentunya untuk kejayaan Islam. Semoga bermanfaat dan kita senantiasa terus berikhtiar membersamai Ananda di rumah dalam keadaan apapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.